Bagi orang reform, itu Kain ditolak bukan karena persembahannya, saudara. Jadi Tuhan menolak Kain bukan karena apa yang Kain lakukan. Tuhan itu bukan berespon terhadap kondisi manusia, seakan-akan Tuhan itu mengambil posisi yang reaktif, meresponi apa yang manusia lakukan. Kita harus percaya bahwa dalam hidup daripada setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan, manusia itulah yang meresponi kehendak Tuhan yang kekal. Ya, walaupun Kain adalah orang yang sudah dihalau dari hadapan Tuhan, tapi Tuhan tetap menjanjikan pemeliharaan bagi Kain dan juga oleh karena itu keturunannya. Kalau kita mengenal dalam reform itu common grace daripada Tuhan kepada orang berdosa juga. Enos bukan cuma menggambarkan manusia, tapi Enos itu menggambarkan manusia yang kecil di hadapan Tuhan. Kesadaran melihat kita bahwa kita adalah orang yang kecil di hadapan Tuhan memungkinkan kita bisa melihat Tuhan itu besar. Kita akan masuk dalam suatu seri persoalan doa yang baru, yaitu mengenai the great prayers in the Bible. Itu doa-doa yang besar, yang agung di dalam Alkitab. Untuk paling tidak 10 minggu ke depan, saya akan membawakan firman Tuhan dan membawakan firman Tuhan di dalam persoalan doa ini. Saya harapkan saudara bisa nikmati juga bagaimana saya mempersiapkan firman Tuhan ini telah menikmatinya. So, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian pasal yang keempat. Kita akan membaca dari ayat yang ke-17 dan seterusnya. Ayat ke-17 dimulai dengan suatu perkataan bahwa Kain itu bersetubuh dengan istrinya. Nah, kita tidak perlu memperdebatkan ini istrinya keturunan siapa, sudah pasti keturunan Adam. Saudara, kalau kita percaya bahwa Adam dan Hawa adalah nenek moyang kita, tidak ada orang yang lain lagi, sudah pasti keturunan daripada Adam. Lalu kita bisa bertanya kenapa kok istrinya mau mengikuti Kain, orang yang sudah dikutuk oleh Tuhan, dibuang oleh Tuhan, kenapa kok masih mau ikut? Kita tidak perlu memperdebatkan itu, saudara. Karena ada hal yang jauh lebih penting yang harus kita pikirkan dalam perikop ini. Ya, kita akan membaca Kejadian pasal 4 ke-17 sampai dengan ayat yang ke-26 saja. Ya, tentunya tema pada hari ini itu dari ayat yang ke-26 dikatakan di sana, ketika itulah orang-orang people mulai memanggil nama Tuhan. Itulah pertama kali kita membahas mengenai doa ketika orang mulai memanggil nama Tuhan. Saya akan membacakan ayat ke-17, Bapak Ibu sekalian, dan saudara-saudara sekalian yang di rumah boleh membaca ayat yang ke-18 dan kita akan bertanggapan sampai dengan ayat ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zillah. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zillah, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk suatu pagi di mana Tuhan mengumpulkan kami semua dalam ruangan ini. Kami yang pernah berlutut dalam ruangan ini, kami yang kembali merindukan untuk bisa bersama-sama berlutut di dalam doa-doa kami. Tuhan, kiranya Tuhan memperkenan dan berkenan kepada kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan, yang kami beritakan, doa-doa yang kami panjatkan, musik, lagu-lagu yang kami naikkan, semuanya itulah demi kemuliaan Tuhan semata-mata. Kami mendoakan untuk mereka yang mengikuti persoalan doa ini melalui Zoom. Belum semua orang bisa hadir pada pagi hari ini.
Kiranya Tuhan sendiri yang mengembalakan hati kami semua, menambahkan jumlah di dalam gereja mereka yang beribadah, menambahkan jumlah orang-orang yang berdoa ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati persekutuan doa pagi ini, khususnya ketika kami mulai suatu seri yang baru ini ya Tuhan. Banyak sekali doa dalam Alkitab yang Tuhan berikan pada kami semua untuk kami bisa nikmati, bisa pelajari ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga merubahkan hidup doa kami. Misalkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Coba perhatikan Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kita mungkin tidak banyak bisa bicara mengenai Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Tapi ada beberapa hal penting di sini. Kalau ingat perikop ini terutama bukan bicara mengenai bagaimana Kain nanti itu membunuh Habel adiknya. Itu menjadi suatu kisah yang demikian menakutkan yang bisa kita pelajari dalam Kejadian pasal yang keempat ini. Tapi kalau saya perhatikan, saudara, ini ada suatu kisah yang lebih mendalam lagi, lebih penting, yaitu kisah bagaimana Tuhan menolak persembahan daripada Kain. Saudara, di sini, saudara, saya perlu kita menggarisbawahi nama daripada Kain tersebut. Kain di sini artinya mungkin gain, memperoleh, mendapatkan. Itu, kalau saya perhatikan, Hawa di sana, itu mengatakan, saudara, ayat yang pertama, saudara bisa lihat di sana, aku telah mendapat atau mendapatkan gain atau memperoleh seorang anak laki-laki dengan pertolongan daripada Tuhan, Yahweh, saudara. Saudara, ada suatu berkat daripada Tuhan, di mana seorang yang sudah berdosa itu masih bisa melahirkan keturunan, khususnya demi supaya rencana Tuhan dalam Kejadian pasal 3, 15 itu akhirnya bisa dikabulkan. Tapi nama Kain di sini, saudara, itu sangat dekat sekali dalam bahasa Hebrunya dengan arti mendapatkan. Kalau nama Kain dalam bahasa Hebrunya Kain, saudara. Di dalam bahasa Hebrunya juga tuh nama mendapatkan di sana adalah kaniti, sangat dekat sekali. Belum tentu ada arti di sana, saudara. Tapi Kain itu, kalau kita mencoba mencari nama arti Kain itu berarti memperoleh, mendapatkan, acquired sesuatu. Seorang itu kebanggaan daripada mungkin Hawa ketika melahirkan Kain, dan dia melahirkan atau mendapatkan seorang anak laki-laki. Tetapi dalam kemudian terjadilah suatu hal di mana akhirnya yang penting sekali dalam Kejadian pasal 4 awal ini, perikop yang satu ini, Tuhan menolak persembahan daripada Kain. Kita tidak perlu banyak bicara mengenai hal ini, saudara, tapi salah satu alasan itu bukan karena Habel mempersembahkan darah, sedangkan Kain tidak mempersembahkan darah, bukan itu, saudara, karena memang dua orang ini memiliki pekerjaan yang berbeda. Habel itu memiliki suatu pekerjaan, itu sebagai penjaga kambing domba, shepherd, saudara, gembala. Dengan Kain memang bercocok tanam, tidak mungkin Kain mempersembahkan darah itu tidak penting, tidak mungkin, saudara. Tapi kalau saya perhatikan ayat ketiga di sana, sangat telling sekali apa yang dikatakan oleh Alkitab di sini. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Habel ayat keempat juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Jadi sama-sama mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tapi kualitas persembahan itu yang akhirnya dibicarakan di sini. Habel mempersembahkan yang namanya anak sulung kambing domba yang paling baik yang dipersembahkan kepada Tuhan, sedangkan Kain mempersembahkan hanya sebagian saja. Yang dikatakan di sana adalah hasil sulung daripada segala cocok tanam dia, tapi yang dipersembahkan adalah sebagian. Saudara, tentunya akhirnya saudara mengenal di sini cerita bagaimana Tuhan akhirnya menolak persembahan daripada Kain dan menerima persembahan daripada Habel. Perhatikan satu hal yang penting bagi orang reform, itu Kain ditolak bukan karena persembahannya, saudara. Jadi Tuhan menolak Kain bukan karena apa yang Kain lakukan. Tuhan itu bukan berespon terhadap kondisi manusia, seakan-akan Tuhan itu mengambil posisi yang reaktif, meresponi apa yang manusia lakukan. Ketika Tuhan dikatakan dalam doktrin reform, Tuhan itu sudah memilih, mempredestinasikan, itu juga bukan karena Tuhan melihat ke depan apa yang akan dilakukan oleh manusia. Kalau manusia itu akhirnya akan menerima Tuhan, lalu Tuhan mempredestinasikan orang tersebut akan diselamatkan. Bukan demikian, saudara. Kita harus percaya bahwa dalam hidup daripada setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan, manusia itulah yang meresponi kehendak Tuhan yang kekal. Jadi fakta bahwa Kain ini akhirnya mempersembahkan bukan yang terbaik, sedangkan Habel mempersembahkan yang terbaik. Saya rasa itu pun adalah respon terhadap rencana kekal Tuhan, yang sudah akhirnya membuang Kain dan akhirnya menerima atau memilih Habel, saudara. Justru dalam sejarah, manusia membuktikan bagaimana ketetapan Tuhan itu atas dirinya. Sekali lagi, saudara, ini jangan dibalik.
Tuhan menolak Kain karena Kain mempersembahkan yang kurang baik. Tuhan menerima Habel karena Habel mempersembahkan yang terbaik. Bukan, itu kebalik, saudara. Kita harus mengatakan dalam sejarah hidup mereka, Kain mempersembahkan yang kurang baik karena memang Tuhan sudah menolak dia. Habel mempersembahkan yang baik karena Tuhan sudah memilih dia. Saya tidak akan banyak bicara mengenai hal ini, saudara, tapi saudara perhatikan di sini bahwa dosa itu bisa dikatakan semakin berlipat ganda. Saudara, dosa daripada Kain yang paling besar bukan dosa membunuh, ya, dosa bukan dosa membunuh, tapi dosa tidak mengindahkan Tuhan. Saudara harus mengerti, saudara harus kembali semua dalam yang paling penting pada hidup manusia. Manusia bisa berdosa ini dan itu karena memang tidak menganggap Tuhan itu penting. Tapi ada suatu indikasi yang memang sangat jelas sekali di mana saudara bisa melihat dosa Kain itu saudara kan sudah berlipat ganda. Saudara perhatikan, saudara, ketika Adam jatuh dalam dosa, ketika ketika Kain jatuh dalam dosa, maka saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 3 ayat 9, lalu nanti saudara bandingkan dengan Kejadian pasal 4 ayat 9, di sana sama-sama Tuhan bertanya sesuatu kepada Adam dan juga kepada Kain, saudara. Ya, kepada Adam Tuhan bertanya, di manakah engkau? Kejadian pasal 3 ayat 9. Kepada Kain, Kejadian pasal 4 ayat 9, Tuhan juga bertanya, di mana Habel adikmu itu? Tuhan bertanya, Tuhan bukan tidak tahu, saudara. Tuhan meminta pertanggungjawaban daripada baik itu Adam maupun Kain. Sekali lagi, saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 4 ayat 10, Tuhan tahu Habel di mana. Di pasal 4 ayat 10, firman Tuhan, apakah yang telah kau berbuat ini darah adikmu? Tuhan tahu bahwa apa yang terjadi hidup daripada Habel. Darah adikmu ini berteriak kepadaku dari tanah. Saudara, yang menarik di sini bukan apa yang ditanya oleh Tuhan, tapi juga jawaban daripada manusia. Kalau saudara perhatikan, dalam dosanya Adam, ketika Tuhan bertanya kepada Adam kalimat tersebut, Adam itu menjawab jujur. Tetap ada kejujuran dalam diri Adam. Ayat yang ke-10 dari Kejadian pasal 3, Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Bandingkan dengan jawaban daripada Kain kepada Tuhan. Kejadian pasal 4 ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, tidak jujur, aku tidak tahu. Di hadapan Tuhan, Kain berani menjawab, aku tidak tahu. Bayangkan, saudara, ini suatu perubahan yang sangat besar sekali. Ya, saudara jangan pikir bahwa dosa daripada Adam itu lebih kecil karena Adam cuma melanggar firman Tuhan, sedangkan Kain membunuh. Enggak, saudara, bukan itu. Tapi fakta menunjukkan bahwa memang ada suatu dosa yang lebih intens sekarang, di mana sekarang Kain berani akhirnya berbohong di hadapan Tuhan yang bertanya, aku tidak tahu. Yang menarik lagi, Kain menjawab di sini, saudara, apakah aku penjaga adikku? Saudara, itu suatu permainan kata yang menarik di sana karena adiknya itu adalah shepherd, penjaga kambing domba. Sekarang Kain bertanya, saudara, apakah aku shepherdnya shepherd, saudara? Apakah aku penjaga adikku yang menjaga kambing domba tersebut? Saudara, yang menarik, saudara melihat di sini hukuman daripada Kain juga akhirnya dilipat gandakan oleh Tuhan. Perhatikan dalam Kejadian pasal 3 ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan daripada buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Akan bersusah payah Adam mencari rezeki daripada tanah yang seharusnya menjadi suatu hal yang dimana dia bisa nikmati, saudara. Bukankah dia dipanggil Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut? Tapi ternyata sekarang tanah itu dikutuk oleh Tuhan dan dia tidak bisa mendapatkan rezekinya, saudara. Susah mendapatkan rezekinya. Ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu dan seterusnya, saudara. Jadi saudara bayangkan, bandingkan dengan apa yang diterima oleh Kain. Kejadian pasal 4 ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu bukan cuma sulit, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil. Itu dilipat gandakan. Tanah tersebut tidak akan memberikan hasil, bukan akan susah payah akan memberikan hasilnya, tidak, tapi tanah itu tidak akan memberikan hasil bagi dia. Kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 3 ayat 23, kita bolak-balik terus ya. Jadi pasal 3 ayat 23, Tuhan Allah itu mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Jadi saudara perhatikan Taman Eden, lalu Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden.
Perhatikan dalam Kejadian pasal 4, Saudara, Kejadian pasal 4, 14. Itu Tuhan, maaf. Ayat 11, Saudara. Ya, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu. Ayat 14, Saudara bisa melihat di sana. Kain mengatakan engkau menghalau aku dari tanah ini. Saudara perhayangkan, Saudara, Kain itu diusir daripada tanah yang dimana Adam sudah terusir dari tanah Eden. Saudara bisa melihat bagaimana Kain itu dihalau daripada tempat yang dimana Adam sudah dihalau daripada taman Eden tersebut. Tapi lebih daripada itu, Saudara bisa melihat ada suatu hal yang sangat clear sekali dalam ayat ke-14. Kain sendiri mengatakan bahwa dia sudah dihalau dari hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau Adam dihalau daripada taman Eden, Kain dihalau daripada hadapan Tuhan. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Suatu yang sangat menakutkan sekali, Saudara. Sekarang Kain diusir daripada hadapan Tuhan. Saudara, bukan hanya itu saja, kalau Saudara perhatikan, Adam tidak pernah dikutuk, tapi Kain dikutuk. Saudara. Tanah dikutuk untuk Adam, tapi Kain, seorang Kain itu dikutuk. Ayat ke-11. Maka sekarang terkutuklah engkau, bukan terkutuklah tanah, tapi terkutuklah engkau. So, di sini Saudara bisa melihat bagaimana itu kejahatan dan hukuman daripada Tuhan itu sudah demikian meningkat. Bahkan kalau Saudara perhatikan dalam ayat ke-15, Kejadian pasal 4, 15, Kain sangat ketakutan sekali, lari diusir daripada hadapan Tuhan. Dia minta orang-orang akan membunuh dia dengan gampang dan seterusnya. Ayat 15 kalau Saudara perhatikan firman Tuhan kepadanya, sekali-sekali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. 7-fold. Apa artinya 7 kali lipat? Dia mengatakan mungkin 7 generasi akan dibalaskan oleh Tuhan. Mungkin bukan itu juga, tapi yang pasti Saudara, kata 7, angka 7 adalah angka yang sempurna di mata Tuhan. Apa maksudnya? Siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Maksudnya kejahatan Kain sudah demikian rupa, sehingga orang yang membunuh Kain adalah orang yang lebih jahat daripada Kain. Saudara. Perhatikan, orang yang membunuh Kain adalah orang yang lebih jahat daripada Kain, dan olehnya dia akan dibalaskan oleh Tuhan lebih banyak daripada Kain lagi. 7 kali lipat. Itu menggambarkan evil di hadapan Tuhan, evil daripada Kain ini, Saudara. Tapi yang menarik di sini ayat ke-15 juga pemeliharaan Tuhan kepada Kain, itu Tuhan janjikan. Ya, walaupun Kain adalah orang yang sudah dihalau dari hadapan Tuhan, tapi Tuhan tetap menjanjikan pemeliharaan bagi Kain dan juga oleh karena itu keturunannya. So, kalau saya perhatikan ayat selanjutnya, ayat ke-17-24 yang kita baca, bagian daripada yang kita baca ini menggambarkan mengenai keturunan Kain. Dan nanti saudara ada 7 generasi dari Kain. Ya. Jadi Adam melahirkan Kain, Kain membunuh Habel, 7 generasi daripada Kain sampai yang terakhir. So, kita baca satu-satu ya. Kain melahirkan siapa? Henok. Henok melahirkan siapa? Irat. Irat memperanakan Mehujael. Saudara, Mehujael memperanakan Metusael. Metusael memperanakan Lamek. Lalu Lamek mengambil 2 istri dan memperanakan 3 terakhir yaitu ada 3 orang, saudara, di sana. Siapa? Yabal, Yubal, dan Tubal Kain, saudara. Itu 7 generasi dari Kain ke bawah, saudara. Kain termasuk yang pertama. Saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 5, itu nanti lebih panjang lagi di pasal 5 ini, ada 10 generasi dari Set, saudara. 10 generasi daripada Set, sampai ke Nuh, lalu Nuh kembali, tadi kalau Kain ditutup dengan 3 anak daripada Lamek, lalu Kejadian pasal 5 ditutup dengan 3 anak daripada Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. 7 generasi dalam Kejadian pasal 4, 10 generasi dalam Kejadian pasal yang kelima ini, saudara. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan di sini, saudara, ada 2 nama yang terulang dalam 2 generasi ini, maka harus hati-hati. Yang pertama adalah Henok, yang kedua adalah Lamek. Kedua nama ini terulang dalam Kejadian pasal 4 dan Kejadian pasal 5. 2 nama yang nanti ada artinya, saudara, tapi itu terulang dalam 2 generasi ini, sehingga tidak salah, tidak aneh kalau akhirnya dalam Kejadian pasal 4 nama Henok dan Lamek itu lebih dijabarkan daripada nama keturunan Kain yang lainnya. Supaya apa? Supaya, saya percaya salah satu komentator mengatakan supaya orang bisa membedakan Henok dan Lamek yang mana yang dimaksudkan. Perhatikan dalam kasus daripada Henok, saudara bisa lihat bagaimana Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Lalu Henok dijabarkan lebih lanjut lagi.
Kain mendirikan suatu kota dan dinamanya kota itu Henok. Henok artinya dedikasi, saudara. Jadi dedikasi. Jadi Kain seakan mendedikasikan nama itu, kota tersebut itu kayak suatu achievement yang dia bisa lakukan. Yaitu dia kasih nama Henok. Lalu kalau saudara perhatikan Lamek, dari ayat sangat panjang sekali, saudara, dari ayat ke-19 ke 24 itu banyak menjabarkan mengenai Lamek. Panjang sekali. Tentu nanti dalam Kejadian pasal 5 juga ada namanya Henok dan Lamek, tapi tidak sepanjang itu penjabarannya. Hal yang kedua saudara bisa perhatikan di sini adalah keturunan Kain itu, kecuali Henok dan Lamek, dan khususnya Lamek, itu sangat cepat sekali disebutkan ya. Henok melahirkan, memperanakan Irat, Irat memperanakan Mehuyael, Mehuyael memperanakan Metusael, Metusael memperanakan Lamek. Itu sangat cepat sekali. Jadi kalau saudara perhatikan Kejadian pasal yang kelima itu, seakan penulis Alkitab sini takes time menjabarkan mengenai keturunan daripada Adam satu persatu. Rumusnya sangat clear sekali, saudara. Biasanya nama, misalnya ayat yang ke-6, saudara, kita ambil ayat yang ke-6, Kejadian pasal 5 ayat ke-6. Set hidup 105 tahun yang memperanakan Enos. Lalu selalu disambung, dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos. Lalu ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Ini rumus yang terus dipakai. Terus baca, saudara, itu kayak boring, itu terus diulang-ulang. Ya ini, kenapa enggak ngomong saja secara singkat, tapi seakan ada pengulangan-pengulangan terus. Saudara, seakan di sini, saudara, kalau saudara melihat penulis Alkitab itu mengatakan keturunan daripada Set itu cepat dilalui. Saudara. Tapi satu persatu Tuhan akan sabar menantikan keturunan daripada Set. Pelan-pelan dia jabarkan. Dalam keturunan dari Kejadian pasal 5, saudara bisa merasakan ada penyertaan Tuhan di dalam proses hidup manusia yang panjang pada saat itu. Tapi tidak ada, saudara. Hal yang sama, saudara nggak bisa dapatkan dalam Kejadian pasal 4. Itu sangat cepat berlalu, saudara. Sangat cepat sekali berlalu. Saudara, maka di sini perhatikan, saudara, dalam Kejadian pasal 4 ayat 17 dan seterusnya, kalau kita perhatikan di sana, tetap ada berkat Tuhan bagi generasi Kain. Lo bisa melihat di sana bagaimana teknologi itu di-develop dalam keturunan Kain. Secara spesifik, saudara, di sana ada domestication, yaitu bagaimana keturunan Kain itu bisa 20, saudara, itu memiliki ternak, memelihara ternak. Domestication. Yang ke-21 itu ada kayak music and art, dihasilkan daripada keturunan daripada Kain. Kalau saya perhatikan dalam ayat ke-22 itu ada metalurgi yang dihasilkan juga daripada keturunan Kain. Perhatikan ayat ke-23 dan seterusnya, bahkan Lamek, orang yang berdosa ini, dan dosa dia itu demikian besar, itu bisa berpuisi. Saudara. Ada keindahan-keindahan yang Tuhan berikan. Kalau kita mengenal dalam reform itu common grace daripada Tuhan kepada orang berdosa juga. Bukan berarti bahwa keturunan daripada Set itu, Kejadian pasal 5 itu sama sekali tidak memiliki teknologi, tidak bisa mengembangkan ini dan itu. Tidak, saudara. Mengapa? Karena bukti yang nanti Nuh akan membuat suatu bahtera yang demikian besar. Itu teknologi, saudara. Ada satu teknologi, tapi sangat menarik sekali dalam keturunan daripada Kain ini dijabarkan satu persatu. Dalam keturunan daripada Set, Kejadian pasal 5 nggak dikatakan, tapi keturunan Kain dikatakan. Ada teknologi, domestication, ada metalurgi, ada art dan sebagainya, saudara. Ada alat musik dan sebagainya. Saudara, perhatikan juga di sini, saudara, bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup daripada keturunan Kain tersebut, itu tidak lebih daripada common grace daripada Tuhan. Tuhan tidak merencanakan daripada keturunan Kain itu akan ada juru selamat dan seterusnya. Tidak. Ya dijanjikan Tuhan nanti bukan lahir daripada keturunan Kain, tapi justru daripada keturunan daripada Adam melalui Set. Yang lain yang bisa kita perhatikan di sana, kalau saya perhatikan, Kejadian pasal 4 ayat 25 itu mirip sekali dengan Kejadian pasal 4 ayat 1, sangat mirip sekali. Ada suatu pengharapan yang baru, Adam bersetubuh, atau lebih tepatnya Adam mengenal istrinya. Bukan cuma bersetubuh, ini sangat menekankan sexual relationship. Benar ada sexual relationship di sana, tapi lebih penting adalah Adam mengenal kembali istrinya, bersetubuh, tapi lebih daripada itu, bukan cuma bersetubuh saja, Adam mengenal pula istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, ayat ke-25. Itu mirip ya. Saya bacakan seterusnya, sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti daripada Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Kalau saya perhatikan dalam dia pasal 4 yang pertama, itu mirip. Kemudian manusia, bukan Adam, manusia itu
mengenal Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Mirip tapi ada bedanya. Perhatikan dalam ayat yang keempat, pasal 4 yang pertama, Hawa mengatakan bahwa aku telah melahirkan mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan siapa? Yahweh, Tuhan. Kejadian pasal 4 ayat 25, di sana dia mengatakan apa? Allah telah mengaruniakan kepadaku, ini seharusnya dalam terjemahan Asia itu keturunan yang lain. Offspring, another offspring, keturunan yang lain. Bukan seorang anak laki-laki, tapi keturunan yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Di sana pakai kata bukan Yahweh, tapi kata Elohim, God, saudara. Penggunaan dua kata ini sangat menarik sekali, perubahan ini sangat menarik. Yang pertama perubahan yang pertama dari anak laki-laki diganti dalam Kejadian pasal 4 25 itu keturunan yang lain. Jadi anak laki-laki dan keturunan yang lain tuh seakan menekankan bahwa pengharapan daripada Hawa mengenai keturunan bukan cuma satu orang saja, tapi sekarang bicara mengenai keturunan yang ada di bawah dia. Offspring, bukan cuma bicara mengenai seorang yang Tuhan berikan kepada dia, tapi keturunan yang Tuhan berikan kepada dia. Kedua, ada pergantian dari Yahweh dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 menjadi Allah dalam Kejadian pasal 4 ayat 25. Yahweh, saudara tahu, Yahweh itu adalah nama covenant daripada Tuhan bagi orang Israel, bagi umat Tuhan, yang akan menekankan bukan cuma transendensi daripada Tuhan, tapi juga imanensi daripada Tuhan, bagi Tuhan adalah Tuhan perjanjian. Mengapa akhirnya dirubah nama ini oleh Hawa? Hawa seakan merubah nama Tuhan dari nama yang covenant tersebut, menjadi nama Tuhan Allah, jadi Allah pencipta, itu ya Elohim sekali dipakai sebagai menggambarkan Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang lebih tinggi daripada segala macam Tuhan yang lainnya. Sedangkan ada suatu pengertian daripada Hawa bahwa Tuhan itu Tuhan yang memang menciptakan, tapi ada distance dengan diri dia. Ada suatu kalimat, ada mungkin suatu kepahitan yang dia utarakan kepada Tuhan, yaitu Allah telah mengaruh, jadi bukan Yahweh lagi, tapi God, Elohim telah mengaruniakan kepadaku keturunan yang lain sebagai ganti Habel. Udah jabarkan lagi, sebab Kain telah membunuhnya. Jadi sana kan ada suatu distance, dia katakan bahwa dia nggak manggil lagi nama Tuhan, Yahweh, tapi pakai kata Elohim karena apa yang terjadi hidup dia. Menarik, saudara, pergantian nama Tuhan di sini dari Yahweh kepada Elohim. Itu apa sebabnya? Lalu lahirlah ayat ke-26, saudara, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set. Ya, anak itu dinamai, ini terjemahan agak berbeda. Seharusnya lalu Set memanggil, menamai anaknya itu Enos. Itu seharusnya yang terjadi. Bukan pasif ya, bukan pasif. Lalu anak itu dinamainya Enos, bukan. Tapi dia menamai, dia di sini adalah si Set. Dan ini pertama kali bukan mother, bukan mama yang memberikan nama. Sebelumnya selalu Hawa memberikan nama anaknya, saudara. Tapi di sini Set, laki-laki, he name him. Dia kasih nama kepada dia itu Enos. Ini pertama kali, saudara, laki-laki yang memberikan nama kepada anaknya. Saudara, lalu di sana disambung dengan satu kalimat yang mungkin membuat orang bingung, banyak orang bingung. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Apa maksudnya ayat ini? Apakah pada waktu itu orang baru mengenal nama Tuhan kah? Saya rasa tidak, saudara, karena kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 4 ayat 1, nama Tuhan itu sudah dikenal oleh Hawa. Hawa memanggil Tuhan itu sebagai Yahweh. Jadi nama Tuhan sudah dikenal sebelumnya. Apakah berarti bahwa ini adalah pertama kalinya manusia itu berdoa kepada Tuhan? Saya rasa juga tidak. Karena kita percaya bahwa mungkin Habel, ya Adam, Hawa, Habel, Seth, masakan mereka tidak pernah berdoa kepada Tuhan? Itu sangat sulit dibayangkan, saudara. Jadi di sini Alkitab menuliskan waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. So, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama pasti bukan itu. Di sini, saudara, hal yang lain bisa kita pelajari adalah arti dari nama Enos itu sendiri. Saudara, kata Enos itu seringkali dipakai juga untuk mengartikan atau berarti manusia. Bukan cuma Adam yang berarti manusia, tapi Enos juga berarti manusia.
Dan Enos, saudara, dipakai dalam Alkitab itu muncul 42 kali kata Enos itu keluar, sedangkan Adam itu 554 kali keluar dalam seluruh Alkitab. Jadi Enos walaupun menggambarkan juga artinya juga manusia, tapi lebih jarang dipakai dibandingkan dengan kata Adam. Tapi yang menarik, saudara, Enos bukan cuma menggambarkan manusia, tapi menggambarkan kelemahan manusia. Jika Alkitab menggunakan kata Enos, itu biasanya menggambarkan kekerdilan manusia, kelemahan manusia, mortality, kematian daripada manusia, ada suatu jarak yang jauh daripada Tuhan. Misalnya, saudara, kalau kita buka, saudara, ya, Mazmur, coba kita buka. Mazmur pasal yang ke-33. Ini mungkin dalam bahasa Indonesianya tidak terlalu kelihatan, saudara, di sini. Saya ke-12. Masuk pasal 33 ayat 12, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Sini bangsa itu bisa dimengerti sebagai manusia atau umat yang dipilih oleh Tuhan. Enos, yang kecil, yang ini sedang menggambarkan kebesaran Tuhan dengan menggambarkan kekecilan manusia. Itu maksudnya dari penulis Alkitab di sini. Saudara bisa baca lagi dalam Mazmur pasal 103, Mazmur 103, coba kita buka. 103 ayat yang ke-15. Nah, ini lebih jelas lagi, saudara. Ya, Mazmur 103 ayat 15. Adapun manusia Enos, saudara, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Enos bukan cuma menggambarkan manusia, tapi Enos itu menggambarkan manusia yang kecil di hadapan Tuhan. Saudara, mengapa Set kasih nama anaknya Enos? Jarang kita mau kasih nama anak kita menggambarkan kelemahan, saudara. Jarang. Kalau bisa kasih nama Alexander. Kenapa? Ada Alexander the Great. Kalau dulu ada Alexander the Weak, tidak ada yang mau kasih nama Alexander, saudara ya. Ya kita mau kasih nama yang, wah, orang sejarah yang besar. Saudara, menarik sekali, Set menggambarkan anaknya itu lemah. Saudara. Weakling, manusia yang sangat lemah di hadapan Tuhan. Di sini saudara bisa bayangkan, bandingkan keturunan yang kedua daripada Adam, Kain kasih nama Henok, Seth kasih nama anaknya Enos. Saudara. Kain itu mendirikan kota dan menggambarkan bagaimana kota itu adalah si Henok. Tapi saudara, Seth kasih nama anaknya weakling, lemah. Kain sedang membanggakan sesuatu, Seth sedang membanggakan kelemahan manusia, saudara, di hadapan Tuhan. Di zaman mungkin saja, ya, saudara bisa melihat, mungkin Seth merasakan zaman itu zaman di mana manusia evil itu semakin berlipat ganda. By the way, saudara perhatikan Lamek. Ya, sampai ada keturunan ke-7 daripada Kain itu, saudara bisa melihat evil itu sudah bertambah besar. Ini pertama kalinya dicatat dalam Alkitab poligami ya. Ini poligami pertama yang dicatat oleh Alkitab. Lamek memiliki 2 istri, 2 orang, satu namanya Ada, satu namanya Zila. Saudara bisa melihat, memang ada teknologi atau mungkin juga arts, music, dan lain sebagainya Tuhan berikan bagi keturunan daripada Lamek. Kita perhatikan ayat ke-23. Lamek memiliki suatu syair yang dia katakan, syairnya sebenarnya bagus, saudara. Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Istri-istri, ini kayak ada pairing, saudara. Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Istri-istri Lamek, pasanglah telingamu. Aku telah membunuh seorang laki-laki, membunuh seorang muda. Ini bukan berarti bahwa 2 orang yang berbeda, mungkin 1 orang, tapi seorang anak muda di sini dalam pengertian dari Alkitab itu bisa diarti juga orang laki-laki, karena orang muda dalam Alkitab itu orang yang masih mungkin umur 40, bukan teenagers, saudara ya, bukan anak teenagers, seorang yang mungkin umur 40-an yang masih memiliki kekuatan. Aku membunuh orang semacam demikian, maksudnya si Lamek ini membanggakan dia adalah orang yang memiliki kekuatan, masih memiliki kekuatan sehingga bisa membunuh seorang yang anak muda. Lalu ayat 24 itu ada pairing yang lain, jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, Lamek 77 kali lipat. Ini membanggakan dosa sedemikian rupa sehingga dia tanpa sadar sedang mengatakan bahwa dosa itu lebih besar dari dosanya Kain. Kalau tadi kita katakan bahwa dosanya Kain, tiap membunuh Kain akan dibalaskan 7 kali lipat, itu menunjukkan betapa besarnya dosa Kain sehingga yang membunuh Kain dosa lebih besar daripada Kain. Sampai keturunan ke-7 daripada Adam, daripada Kain tersebut, maka di sini dikatakan, Lamek mengatakan yang membunuh itu tidak incomparable dengan apa yang kulakukan. Tanpa sadar, Lamek mengatakan yang membunuh Lamek sekarang dosanya harus dibalaskan 77 kali lipat. Itu maksudnya yang membunuh Lamek itu bahkan lebih jahat daripada Lamek sehingga dia harus dihukum lebih lagi daripada Tuhan.
Karena evil sudah semakin besar pada zaman semacam demikian, umat Tuhan itu sedang melihat apa itu yang perlu diperhatikan. Ketika kita melihat dunia sekitar kita itu memiliki segala kesulitan hidup, dosa semakin berkembang, lalu apa pengharapan daripada umat Tuhan? Apa pengharapan daripada kita semua di ruangan ini? Jadi dia melihat bagaimana keturunan daripada Kain itu semakin lama semakin jahat, berkembanglah evil tersebut. Seth menamai anaknya Enos. Itu hal yang pertama. Kesadaran bahwa kita kecil di hadapan Tuhan itu yang memungkinkan kita melihat Tuhan besar. Sekali lagi, saudara, kesadaran melihat kita bahwa kita adalah orang yang kecil di hadapan Tuhan memungkinkan kita bisa melihat Tuhan itu besar. Pada waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan itu bukan berarti bahwa orang baru mengenal nama Tuhan, tidak. Tapi orang di sini bukan orang pribadi lepas pribadi, tapi people. Orang-orang keturunan daripada Kain sekelompok itu lalu membedakan dirinya dengan orang yang daripada keturunan daripada Kain, keturunan Seth. Keturunan Seth membedakan diri dari keturunan Kain dengan mengatakan bahwa mereka saling memanggil nama Tuhan. Nanti kalau keturunan daripada Seth itu membanggakan semua yang mereka bisa peroleh. Keturunan daripada Seth, keturunan daripada Kain membanggakan semua yang mereka bisa peroleh. Keturunan daripada Seth membanggakan relasi mereka dengan Tuhan. Dengan kata lain, saudara, ini terjemahan lain mengatakan bahwa pada saat itu mereka mulai dikenal sebagai umatnya Tuhan Yahweh. Itu maksud terjemahan lain. Bukan cuma mereka memanggil nama Tuhan, tapi dengan mereka memanggil nama Tuhan, mereka mulai dikenal sebagai umatnya Tuhan pada saat itu. So, mengapa doa ini menjadi suatu doa yang menarik? Karena doa ini menunjukkan kesetiaan Tuhan dalam hidup keturunan daripada Seth. Itu Tuhan tetap mengajarkan, menanamkan konsep mengenai Yahweh kepada Adam, Seth, Enos, dan keturunannya. Sehingga keluarga mereka mulai memanggil nama Tuhan atau dikenal sebagai umatnya Tuhan. Doa ini menjadi suatu doa yang sangat unik sekali, bukan sangat besar sekali, karena justru didoakan oleh orang-orang yang menganggap diri kecil di hadapan Tuhan. Dan kita akan mempelajari dalam seri ini, ciri doa yang besar di hadapan Tuhan. Doa yang besar adalah mereka menganggap diri kecil di hadapan Tuhan. Nah, kita harus mempelajari hal ini. Saya percaya, saudara, COVID diberikan oleh Tuhan untuk mengajar kita lebih bergantung kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengalami COVID demikian lama, tapi tidak pernah timbul suatu pengenalan Tuhan yang baru dalam diri kita, percumalah semua hal ini, kita hidup seperti orang dunia. Mari kita memiliki iman daripada Seth yang ketika melihat segala sesuatu yang terjadi sekeliling dia melihat kebesaran Tuhan dan kekecilan dan kekerdilan manusia. Itu yang membuat kita bisa bergantung dan bisa menikmati Tuhan di tengah segala kesulitan hidup. Sekali lagi, saudara, kalau kita ternyata setelah mengalami seluruh COVID ini, tidak mendapatkan pengenalan yang baru mengenai Tuhan, maka sia-sialah semua yang kita alami ini. Jadi marilah umat Tuhan di tempat ini, di ruangan ini, di rumah yang mengikuti daripada Zoom. Marilah umat Tuhan sekarang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, waktu tahun 2016, saya memberikan nama anak saya lahir 2015. Nama Zechariah, saudara. Karena pada saat itu, memang terjadi suatu hal yang demikian menakutkan di Amerika ketika pada saat itu Amerika melegalisasikan same-sex marriage di seluruh Amerika. Zechariah artinya Tuhan mendengarkan umatnya. Saudara, nama demikian penting, saudara. Sekarang dengan nama apakah kita mau memberi nama kumpulan umat Tuhan di tempat ini? Dengan nama apakah kita mau memberitakan kepada dunia siapa jadi diri kita? Dengan nama apakah kita mau mengidentifikasikan diri kita dengan segala kesulitan hidup kita? Sekiranya tidak ada satu apapun yang kita bisa banggakan, tapi biarlah umat Tuhan di sini, di Zoom, kembali dikenal sebagai umatnya Yahweh. Umat daripada Tuhan yang telah mengikatkan dirinya kepada kita semua. So, di minggu-minggu yang akan datang kita akan mempelajari lebih lanjut lagi mengenai doa-doa yang lainnya. Minggu depan saya akan mengupas mengenai doanya Abraham. Doanya Abraham adalah doa yang sangat unik sekali dan kita bisa belajar banyak daripada doanya Abraham. Dan minggu demi minggu kita akan mempelajari doa-doa yang lainnya, saudara. Sekali lagi, marilah kita menikmati kebesaran Tuhan
dengan mengaku kekecilan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan yang telah membawa kami ke dalam ruangan ini. Sekali lagi kami berkumpul dan kami dapat menikmati persekutuan kami satu dengan yang lainnya. Sebentar lagi kami akan berdoa, berlutut kembali ya Tuhan. Kami mengingat bahwa kami adalah umat milik Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang yang seharusnya memanggil nama Tuhan di tengah dunia yang semakin lama semakin semraut meninggalkan Tuhan. Tidak ada satupun dalam dunia ini dan pengalaman apapun yang kami bisa alami dalam dunia ini yang bisa menjauhkan kami dari hadapan Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, biarlah dan ajarkanlah kami untuk bisa menikmati Tuhan, bahkan di tengah-tengah segala pergumulan hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sudah berkumpul dalam ruangan ini, untuk mereka yang sedang mengikuti persekutuan doa ini di Zoom, di rumah mereka masing-masing. Dalam waktunya Tuhan, Tuhan akan menggembalakan hati kami semua. Tuhan akan menyelesaikan semua problema hidup kami. Dan Tuhan akan membiarkan dan memungkinkan kami untuk akhirnya bisa beribadah kembali. Misalkan semua yang kami rindukan, misalkan persekutuan doa ini, firman Tuhan, misalkan juga doa-doa kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.